Kenapa Cindy bisa jatuh cinta dengan Oriflame? Bahkan produknya Oriflame itu memang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada. Gimana sih punya karir yang tinggi di suatu perusahaan? Mungkin di kasur, di rumah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sehat semuanya kan? Cindy doakan sukses selalu ya. Intipin adalah sebuah konten di mana Cindy akan membagi cerita perjalanan Cindy selama di Oriflame. Cindy juga bakalan kasih tips dan trik untuk bisa sukses bareng Oriflame. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus Intipin di channel dari Cindy Silmina. Jangan lupa ya teman Cindy semua, supaya Cindy terus semangat buat bikin konten menarik buat teman semua, share video ini ke keluarga, teman, dan kerabat. Subscribe channel Cindy dan tetap kasih kritik, saran, dan pertanyaan apapun di kolom komen. Jangan lupa juga follow akun dari Cindy Silmina di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk bisa dapetin info terbaru seputar channel dari Cindy Silmina. Di episode pertama Intipin ini, Cindy akan sharing pengalaman pertama Cindy berkenalan dengan Oriflame. Kenapa Cindy bisa jatuh cinta dengan Oriflame? Apa aja sih yang bikin Cindy mau gabung Oriflame? Siapa aja yang bantuin Cindy bisa gabung di Oriflame waktu itu? Dan masih banyak cerita lain di balik perkenalan pertama Cindy. So, teman Cindy jangan kemana-mana, tonton abis episode ini sampai selesai. Cindy juga akan kasih tips and trik buat gimana bisa jadi keluarga Oriflame yang baru. Pertama kenal dengan Oriflame itu Cindy waktu kenalnya pasti dari produk Oriflame dulu. Jadi waktu kuliah ya, sahabat Cindy di kampus itu jualan produk Oriflame. Jadi suka banget dia tuh bawa katalog Oriflame kemana-mana setiap hari. Dan namanya mahasiswa ya, suka banget tuh ngelihat hal baru, baca-baca katalognya Oriflame. Seru juga ya, produknya bervariasi gitu ya, bahkan Cindy juga beli loh di dia gitu. Jadi kalau misalkan ditanyain pertama kali kenal, ya dari dia nih teman kampus Cindy gitu ya, waktu itu kuliah dia sambil jualan. Jadi kalau ditanyain pernah pakai produk Oriflame, jawabannya pernah ya, karena waktu itu Cindy juga beli produknya Oriflame dari dia. Itu pertama kali Cindy kenal sama produk Oriflame. Jadi waktu tahu katalognya Oriflame gitu ya, ngelihat produknya memang bervariasi gitu ya. Bahkan harganya itu dari harga terjangkau gitu ya, sampai harga yang mungkin mahasiswa belum mampu itu ada gitu Oriflame. Bahkan produknya Oriflame itu memang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada. Apalagi ya mahasiswa gitu ya, waktu itu juga hampir semester atas pasti udah tahu dong yang namanya bedak, parfum gitu ya, deodoran. Jadi dari sana tuh ngelihatnya, wah Oriflame ini produknya bervariasi ya gitu ya, bahkan harganya juga harga yang masuk akal untuk seorang mahasiswa gitu. Dari sana akhirnya mulai wah coba deh gitu ya produknya Oriflame. Ternyata dari sana itu suka banget jatuh cinta sama parfumnya Oriflame ya. Bahkan sampai sekarang gitu ya parfumnya sama yang Cindy pilih gitu, karena emang udah dari awal bauin di katalog itu kan ada ya kadang yang bisa diwangiin gitu ya. Nah itu langsung suka, langsung cobain dan ternyata juga cocok karena produknya Oriflame itu juga dari bahan alami juga kan. Jadi nggak takut nih seorang mahasiswa terus pakai produknya Oriflame gitu. Kalau ditanya di mana, mungkin di kasur, di rumah gitu ya. Karena Cindy waktu itu bergabung di Oriflame itu ngelihat dari status kakak kelas Cindy di sosial media. Jadi pada saat itu scrolling terus ngelihat ternyata Oriflame tuh bisa join member gitu kan. Jadi waktu itu ya emang bener-bener lagi di kasur rebahan dan langsung join Oriflame. Bergabung di Oriflame itu tahun 2013 ya, tepatnya di bulan Oktober.
Jadi Cindy ini waktu lulus kuliah memang cita-citanya gimana sih punya karir yang tinggi di suatu perusahaan waktu itu. Jadi gimana caranya bisa lulus cepat di kampus ya. Setelah lulus ya memang dunianya langsung dunia kerja gitu ya. Jadi karena nggak kepikiran mau punya bisnis sendiri, karena memang bukan di background dari orang tua pebisnis ya. Jadi gimana caranya waktu lulus kuliah ya langsung cari kerja. Nah setelah lulus habis gitu langsung melamar pekerjaan sebagai banker ya. Kerja di bank itu emang passion Cindy juga sih, maksudnya karena waktu itu usia-usia yang masih muda, terus juga teman-teman rekan-rekan kerja itu usianya sepantaran semua. Jadi kalau diajakin lembur ya makin suka gitu ya, karena ketemu teman lebih lama, apalagi belum berkeluarga ya. Waktu itu 3 tahun jadi banker, punya penghasilan sendiri, punya kesibukan gitu ya. Akhirnya memutuskan resign, bukan karena Oriflame gitu ya. Memutuskan resign waktu itu pengen banget program baby. Karena sering banget ya absen, sering banget izin sama bos gitu. Yang akhirnya ya mungkin aku harus punya waktu nih untuk program baby. Kebetulan emang kosongnya lumayan lama ya waktu habis nikah itu. Jadi memutuskan untuk resign, pengen punya baby, jadi kayak melepaskan kebahagiaan aku sebagai seorang banker, tapi ya untuk mendapatkan kebahagiaan baru gitu kan. Nah setelah itu 1 bulan resign, ternyata aku langsung hamil gitu ya, langsung hamil. Dan yang namanya udah sering sibuk ya, dari pagi, kadang sampai sore, kadang lembur juga di bank, ya nggak enak gitu rasanya nggak punya pekerjaan, nggak produktif, apalagi nggak punya penghasilan sendiri. Jadi di usia kandungan 3 bulan, Cindy melamar lagi pekerjaan sebagai banker. Udah tes tulis ya, terus juga psikotes gitu ya, yang akhirnya tes kesehatan waktu itu puncaknya. Dan itu kan tes kesehatan tes terakhir ya, yang artinya nanti kalau misalkan memang kondisinya sehat ya langsung diterima. Tapi ternyata Cindy mengalami pendarahan hebat banget, yang Arjuna itu hampir tidak terselamatkan ya. Arjuna adalah anak pertama Cindy ya teman-teman. Jadi ngerasain waktu tes kesehatan belum selesai, harus pulang, bahkan bukan pulang ya, harus ke rumah sakit untuk bed rest. Itu tuh yang ngerasa ya ampun tinggal 1 step lagi loh aku tes kesehatan, tapi ternyata mungkin ya Tuhan udah kasih anak ya gitu kan ya, kenapa nggak di rumah aja dulu, istirahat dulu, mungkin kondisinya juga lemah. Dan akhirnya memutuskan ya mungkin aku nggak ini ya, belum berjodoh nih untuk kerja di luar rumah. Dan dari sana sampai akhirnya hamil, terus 3 bulan, 6 bulan, sempet juga loh ngelamar pekerjaan lagi. Jadi emang Cindy tuh gak suka gitu kan, cuman berdiam diri di rumah. Nah akhirnya pada saat bulan Oktober itu, kehamilan itu sedang 9 bulan. Jadi ibaratnya udah hamil tua ya waktu hamil Arjuna. Terus juga ngerasa kok hidupnya cuma nonton sinetron gitu ya, main games, nungguin suami pulang, kadang diteleponin juga kapan-kapan pulang. Jadi emang bener-bener apa ya, pikiran itu cuman ya tidur-tiduran aja, males-malesan gitu, nggak ngapa-ngapain, apalagi belum punya anak gitu kan ya, di rumah masih sendiri, jadi masih belum punya kesibukan sama anak. Tapi ya hidupnya gitu-gitu aja. Dan akhirnya menemukan status nih di sosial media gitu ya, Kak Danang itu adalah kakak kelas Cindy di kampus. Waktu itu memang udah pernah tahu Oriflame, dari kuliah juga udah tahu sama produknya, tapi nggak tahu kalau ada bisnisnya gitu ya. Bahkan tahun 2013 itu Oriflame di Indonesia itu udah 25 tahun ya, 27 tahun udah di Indonesia, tapi Cindy cuma tahu produknya. Nggak tahu kalau Oriflame tuh bisa menghasilkan uang bahkan dari rumah aja. Jadi pada saat ketemu statusnya Kak Danang itu adalah mantan IT kapal pesiar yang menjalankan bisnis online Oriflame dari rumah gitu. Pada saat ngeliat Kak Danang, kok ada ya pekerjaan kayak gini gitu ya, bisa di rumah menghasilkan jutaan gitu. Dari sana cuman mikirnya, ya udah aku di rumah sekarang punya kerjaan, itu aja sih, bukan mikir yang punya penghasilan besarnya atau pengen punya mobil, punya rumah keliling dunia, itu di luar bayanganku saat itu. Yang penting aku menemukan pekerjaan, menemukan suatu hal yang baru gitu ya, bisa kerja dari rumah, bisa dapat uang gitu ya. Dari sana kepo sama Kak Danang tuh lumayan lama sih ya, hampir 3 bulan. Jadi bener-bener Cindy tuh bukan ditawarin Oriflame, bukan dipaksa Oriflame, diajakin atau mungkin Cindy gabung Oriflame tuh lewat presentasi orang, itu nggak sama sekali. Jadi bener-bener kepo sendiri dengan statusnya Kak Danang. Setelah dikepoin lama, mulai yakin, mulai tertarik, akhirnya ya udah message Kak Danang, Kak aku mau dong join Oriflame, gimana caranya gitu ya. Jadi bener-bener Cindy tuh bukan orang yang
dari background bisnis, apalagi dari bisnis-bisnis yang multi level marketing kayak seperti ini tuh sama sekali enggak. Tapi ngelihat dari Kak Danang, semangatnya, keyakinannya banyak bantu orang yang bisa berhasil, ya Cindy akhirnya memutuskan untuk serius dibimbing sama Kak Danang. Gitu sih awalnya. Jadi kalau misalkan tahun 2021 ini ya udah hampir mau 8 tahun ya untuk flashback ke belakang. Cara bergabung di Oriflame tuh sebenarnya gampang banget ya. Kalau dibilang modalnya sangat terjangkau banget. Hanya 49.900. Bahkan ada bulan-bulan tertentu itu bisa gratis pendaftarannya. Jadi kalau dibilang dari modal materi itu sangat-sangat terjangkau ya. Bahkan seorang mahasiswa pun mungkin bisa bergabung gitu ya. Hanya dengan KTP, nanti mengisi formulir ya, pastinya usianya sudah 18 tahun ya. Jadi cuman itu aja udah bisa punya bisnis sendiri loh. Kalau produknya Oriflame tuh sebenarnya dari diri Cindy sendiri juga pakai ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada produk Oriflame. Bahkan dari wanita, pria, anak-anak itu juga ada. Jadi kalau misalkan kita sendiri juga pakai, artinya orang di luar sana juga pakai. Apalagi kalau Cindy ibu rumah tangga ya pasti ibu rumah tangga juga pakai dong gitu ya. Wanita juga pakai, pria juga bisa, anak-anak bahkan juga gitu ya, remaja. Jadi kalau dibilang target pasar itu udah bisa seluruh segmen ya, wanita pria, orang bekerja, ibu rumah tangga, semua bisa masuk, mereka juga bisa memakai produk Oriflame. Cindy suka banget sama quotes dari Richard Branson ini karena memang relate banget ya sama perjalanan Cindy di Oriflame. Dulu taunya cuma dari sisi produk, emang nggak tahu dari segi bisnis di Oriflame. Pada saat ngelihat status dari Kak Danang menemukan peluang itu, kalau dirasa Cindy nggak punya teman, nggak bakat bisnis gitu ya, mungkin nggak ada waktu dan lain sebagainya, mungkin itu ada di dalam diri Cindy gitu ya. Tapi Cindy nggak mau itu jadikan alasan. Kalau misalkan orang lain bisa, ya udah ambil aja dulu gitu ya. Karena sebenarnya bukan nggak bisa, belum bisa. Tinggal kita pelajarin aja gimana. Yang penting kita mau belajar, mau bertumbuh, punya growth mindset gitu ya. Kalau udah kayak gitu, kalau udah dipelajarin, jadi ahli, ya nanti bisa juga berhasil. Kalau temen sini semua pengen dapetin inspirasi, tips dan resep buat sukses di Oriflame, terus tonton Intipin yang akan tayang setiap Senin di channel dari Cindy Silmina. Jangan lupa juga biar Cindy bisa terus semangat bikin dan kembangin konten Cindy di channel ini, share video ini ke semua teman Cindy dimanapun, klik tombol subscribe dan nyalain notifikasi supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari Cindy. Jangan lupa juga follow akun dari Cindy Silmina di Instagram, Twitter, dan Facebook. Cindy pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!